Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Adisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit siap spesial, hanya 4 pertanyaan yang hari ini akan saya bahas agar pembahasannya bisa lebih lengkap dan bisa memberikan tambahan informasi dan edukasi buat peternak semua. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi caplak atau kutu babi. Jadi di pertanyaan kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih kutu caplak itu sulit banget dimusnahkan. Ini poinnya di situ lah sekarang, Adit. Siap. Yang kedua, bagaimana bila seekor sapi itu overdosis, diberikan obat cacing, gejalanya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Oke. Yang ketiga, ada pertanyaan dari Laskar Ngarit yang bertanya tentang sapinya baru melahirkan dapat 2 hari. Nah, induknya ini mengalami gejala kalau berdiri akan takut untuk rebahan, kalau rebahan akan lama untuk berdiri. Ini penting karena ini adalah gejala dari hipokalsemia, hipomagnesemia atau biasa disebut dengan Graves tetani atau yang lainnya. Siap, Laskar Ngarit. Sedangkan yang keempat adalah apakah boleh sapi habis diinseminasi buatan itu diberikan tongkol jagung atau jerami padi? Itu 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Siap? Laskar Ngarit jangan lupa stay tune, dukung Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Siap, Laskar Ngarit? Pertanyaan yang pertama langsung kita bahas dari Hanif Eko Budianto. Cara mengatasi kutu babi di sapi gimana, Dok? Sudah rutin semprot kutu toks, oke? Muncul lagi. Kalau diinjeksi sapi yang hamil bagaimana? Minta saran dong, oke? Nah, Mas Hanif Eko Budianto, Laskar Ngarit semua, kutu babi atau dia termasuk dari golongan caplak. Caplak itu caplak, parasit, ektoparasit. Dia nyesep darah di situ ya. Ketika kita ambil, kita tes gitu, dia akan ada darahnya. Dan kadang caplak yang gede itu sudah posisi bunting atau grafit. Di situ dia sudah membawa telur dan disarankan untuk tidak dipelites. Laskar Ngarit itu yang pertama. Yang kedua, mau pakai kutu toks, mau pakai baygon, mau pakai bayclean bahasanya ya. Kalau kita tidak memahami, bila kita tidak memahami siklus hidup dari si caplak ini akan tetap kambuh. Kenapa kok bisa kambuh, Laskar Ngarit? Oke. Yang pertama, secara garis besar, caplak itu memiliki dua kelompok hidup, bukan 2 tempat hidup paling gampang. Ya, tempat hidup yang pertama adalah si sapi. Dari dia kecil baru menetas, tumbuh remaja, tumbuh dewasa, bunting, ya, si caplak ini akan hidup di tubuhnya si sapi, Laskar Ngarit. Oke, untuk yang betina lebih gede ya. Lalu begitu dia ini bunting tua alias mau bertelur dan menetas, maka si caplak betina dewasa yang bunting ini akan menjatuhkan diri, akan gogrok. Dan dia akan sembunyi di palungan, di celah-celah kayu, celah-celah keramik, celah paving stone, di tempat yang gelap, hangat, lembab. Dan dia akan bertelur dan menetas di situ. Dan Laskar Ngarit perlu ketahui bahwa 1 kali proses telur itu bisa 2.000 sampai 5.000 caplak baru. Dan akan menetas secara bertahap, 200 ekor, 300 ekor, 500 ekor, akan bertahap menetasnya, Laskar Ngarit. Otomatis, nah ini masuk kesimpulan. Bila kita melakukan injeksi pada si induk, maka si induk ini, si caplak yang ada di induk akan mati, akan kering. Kita semprot kutu tok dan lain-lain akan mati, akan kering. Tetapi begitu yang di tubuhnya si induk ini kering, maka masuklah caplak baru yang baru menetas dan itu jumlahnya ratusan. Sehingga kesimpulannya adalah pengobatan caplak tidak bisa selesai dengan semprot dan suntik di badannya si sapi atau di badannya si inang. Caplak harus dilakukan pengobatan secara total pada tubuhnya si sapi dan pada lingkungan, Laskar Ngarit. Jadi konkret, bunting apakah boleh disuntik? Boleh disuntik.
Di atas kebuntingan 6 bulan boleh diinjeksi untuk anti parasit dengan catatan yang melakukan adalah seorang dokter atau mantri. Oke, lalu bagaimana dengan yang di luar? Ketika habis disuntik, disarankan si sapi ini dikeluarkan dulu. Setelah sapi dikeluarkan, kandangnya dibersihkan. Bila tidak terlalu luas, bisa menggunakan air panas. Bisa dibakar, bukan kandangnya yang dibakar, tapi kita bikin perapian, ya kayak oncor ya kalau kata orang Jawa. Bisa dibakar atau beli, kalau nggak terlalu besar kandangnya, beli yang biasa dibuat bakar roti. Itu ya, itu bisa digunakan. Pokoknya menggunakan api. Yang jangan sampai kebakaran lah kandangnya. Si sapi diobati, si kandang dibersihkan. Itu adalah solusi untuk penanganan kutu babi, Laskar Ngarit. Siap. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Abbas Samsuri, apakah resiko jika obat cacing yang diberikan berlebihan dari berat badan sapi? Mohon dijawab, Dok. Bila berlebihannya ini masih dalam range aman, maka mentok diare, Pak Bos. Mentok diare, karena range overdosisnya obat cacing itu cukup luas, cukup tinggi. Kalau nggak salah 5-10 kali dari dosis yang dianjurkan itu baru overdosis. Jadi kalau hanya kelebihan, misalkan sapi kita 200 kilo, lalu kita memberikannya 300 kilo untuk satu bolus yang 300 kilo, maka itu masih aman, mentok diare aja. Tetapi kalau kita memberikannya hasilnya 200 kilo, kita nggak mungkin lah, nggak mungkin. Jadi takaran obat cacing itu sudah ditakar seaman mungkin, sehingga kita ketika mengkalkulasi nggak akan mungkin sapi yang beratnya 200 kilo kita beli 5 bolus, itu jelas nggak mungkin. Makanya dibuat yang gede supaya kita nggak kolu untuk memberikan terlalu banyak, Laskar Ngarit. Siap. Nah, ini penting banget. Pertanyaan yang ketiga dari Laila Salsabila. Salam beras-beras Pak Dokter. Salam dari Tulungagung. Induk saya habis melahirkan usia pedet sudah 2 hari dan sehat. Oke. Tapi sudah 1 hari ini indukannya berdiri terus, full. 1 hari tidak mau deprok, Laskar Ngarit. Oke. Nafsu makan berkurang, Laskar Ngarit. Setelah saya teliti, ternyata kaki depan mungkin sakit atau pincang. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Karena sudah lahir, maka beberapa macam obat bisa kita berikan secara vulgar, secara mudah. Kecuali bunting. Bunting kita harus menghindari beberapa obat yang menyebabkan keguguran. Tapi bila memang penyebabnya adalah sakit, pain, trauma atau luka, maka bisa dilakukan pendekatan di lukanya, Laskar Ngarit, di sakit yang luka itu. Tetapi bila arahannya itu ke gejala mau deprok, mau ambruk, hipokalsemia, hipomagnesemia, grestetani, ya, atau ada istilah-istilah lainnya terkait kondisi ambruknya si sapi, maka yang harus dilakukan adalah renutrisi. Jangan sampai sapi kita yang dipicu trauma di kaki depan sakit, begitu dia ambruk ditambah dengan kekurangan ATP, kekurangan gula, kekurangan kalsium, magnesium dan lain-lain, menjadi ambruk hipomagnesemia, hipokalsemia, akan lebih rumit. Jadi panggil, lalu diajak rundingan, kira-kira diagnosanya apa, prognosa atau kemungkinan sembuhnya seperti apa, dan itu bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, nyari yang bisa diajak diskusi, Laskar Ngarit. Jadi yang fight, jadi mampu menjelaskan penyakit, kemungkinan sembuhnya seperti apa, pendekatan pengobatannya seperti apa, itu lebih menguntungkan buat peternak. Jadi konkretnya analisa kita, jika memang trauma, maka karena ini anak sudah lahir, maka obat bisa masuk lebih banyak daripada dalam kondisi bunting. Oke, dan bila ini adalah mendekati kondisi hipokalsemia atau ambruk, ya, maka perlu dilakukan beberapa kali pengobatan. Saran saya jangan cuma sekali pengobatan bila memang belum tuntas, minta pengobatan lagi. Tetapi sambil pengobatan, dokter wajib ditanyain diagnosanya apa, kemungkinan sembuhnya apa, pendekatan pengobatannya seperti apa. Itu bisa jenengan tanyakan, Laskar Ngarit. Siap. Yang keempat, pertanyaan terakhir. Indra Seprianto bertanya, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sapi baru 1 hari siap di IB, apakah boleh dikasih tongkol jagung atau jerami padi? Mohon bimbingannya. Tidak ada masalah. Sapi mau birahi, sapi sedang birahi, sapi pasca di IB,
dalam kondisi apapun bisa diberikan tongkol jagung atau jerami padi. Terutama tongkol jagung tetap bisa diberikan dalam kondisi cacahan. Itu akan lebih memudahkan sapi untuk mengunyah dan mencerna sebelum masuk ke dalam rumen Laskar Ngarit, ke dalam lambungnya si sapi tersebut. Oke, siap Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 4 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Satwa TV dengan like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami agar video kami terus menyebar dan bisa membantu memberikan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarit semua. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beres-beres semangat.